Saniki bab kordu fil kordi warohni. Bab niki menjelaskan masalah utang piutang dan gadi. Karena gadi niku gandengane kali utang. Dan gadi niku menurut catatan yang ada menyelesaikan masalah tanpa ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah terus kembali timbangan apa niku gadi penggadian. Nah, cari ini di kono ini tulisannya tok tapi sing gadi sama temenan kono. Yang disebut dengan kordun apa? Rohnun apa? Kalau rohnun itu adalah tetap secara syar'an adalah menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang yang nanti akan bisa digunakan melunasi atau membayar ketika sulit untuk bayar. Nah, biasanya kalau di Indonesia, di Jawa, kalau sudah gak mampu untuk nebus kira-kira utangnya lu akeh daripada barangnya jiarno. Akhirnya terus dilelang. Cuman bedanya gadi di dunia dengan di syariat dengan yang berlaku di masyarakat. Gadi niku hanya sekedar kekuasaan yang kemudian nanti ketika dijual ya hanya sebatas gunakan bayar utang yang diambil, tidak terus semuanya diambil. Nah, cuman kalau kita lihat realita nih, wonten realita yang ada malah justru yo yang nggak ditebus niku mesti utangnya lebih banyak. Biasa ya kan. Al-iqrab wa tamliku syai'in ala ayyarudda mislahu sunnatun. Iqrab ngutangi niku hukumnya sunat dari hukum aslinya. Tapi nanti kalau dikembangkan bisa kadang wajib, bisa menjadi haram. Tapi pada dasarnya aslinya sunat. Apa yang dinamakan dengan hutang? Menghutangi yaitu memberi pemilikan sesuatu terhadap orang lain dengan catat mengembalikan sesamanya kalau perkara itu punya persamaan atau kimahnya kalau barang itu tidak ada persamaan. Nah, yang persamaan itu apa? Misalnya itu adalah sesuatu yang bisa ditaker atau ditimbang dan bisa akad salam. Kalau dikatakan bisa diakati salam berarti barang yang bisa dipesan. Nah, barang yang bisa dipesan adalah bahasa barang yang mundobit. Mundobit itu bisa dipelanggeri, bisa dibatasi dan ada persamaannya. Nah, yang nggak bisa dipelanggeri, sampean pesan semangka 1 itu nggak sah. Kenapa? Nggak iso, nggak gede ini sapi roh ini timbang yang nggak iso. Kalau yang sesamanya itu kan nggak bisa. Atau telur 1, kalau telur 1 kilo masih bisa dengan di pakai takeran ngoten niku. Lha siji ngono nggak iso. Makanya utang telur 1 nggak sah. Hutang semangka 1 nggak sah. Kenapa nggak bisa membayar secara sesuai dengan perjanjian? Nggak bisa, yaitu untuk mengembalikan sesamanya nggak bisa. Sampean boleh sing persis, gedene persis masih nggak bisa. Tapi kalau 1 kintal malah boleh itu nanti. Karena kalau 1 kintal itu nanti bisa
carikan yang lain. Lah nih pesan dok, pesan telur 1 niku enggak sah. Sing gedene sak pira yo enggak bisa dibatasi, boleh sing pas loncongi dan seterusnya enggak bisa. Tapi kalau 1 kilo malah boleh karena dengan kiloan. Ini yang dikendaki dengan barang yang bisa dibatasi negeriku. Nah, sunat hukumnya menghutang ini ku sunat. Nanti kadang ada yang haram, yaitu memberi hutangan kepada orang yang akan digunakan untuk togel misalnya. Nah, digunakan untuk maksiat, entah maksiat apa ajalah, kayak bayar begenggek. Untuk membeli narun ubah, narkoba, ekstasi, narkotika, kayak mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan bener apa-apa jane. Sing gak oleh mabuk temenan. Mabuk-mabukan tok ya apa betul. Mabuk-mabukan itu cah cilik-cilik ngoten lho. Yang wajib yaitu memberi hutang kepada orang yang sudah dalam tarapan darurat. Langgarane ngeten. Kalau kepada orang yang sangat membutuhkan tapi tidak sampai pada batas darurat. Batas darurat itu bagaimana? Sangat membutuhkan, yakni hajat. Itu bagaimana? Darurat itu sekira ketika tidak mendapatkan akan mati atau hampir mati, ini menjadi darurat. Ketika orang sudah mencapai kondisi hampir mati, kalau tidak makan akan mati atau setidaknya hampir mati, niki kita kewajiban untuk memberi hutang selama kita sudah mencukupi 1 hari 1 malam. Kok yang penting kita cukup 1 hari 1 malam sudah wajib memberi hutang. Tapi kalau yang orang mempunyai kecukupan 1 tahun bukan menghutangi tapi wajib memberikan tanpa imbalan. Tanpa imbalan. Niku sing duwe kecukupan 1 tahun. Ini tadi orang sugih ini udah repot kan. Kita nggak kuat malah kayak dosa nih. Kau ada ditokno ya udah eman malah dosa kan. Makanya nek panjenengan dadak melarat itu saya Gusti Allah sayang. Sayangnya piye supaya nggak kayak dosa nih. Maka gue dikai sugih ra kelem zakat. Kon bantu tiyang ngoten niku nggak mau, daripada panjenengan dosa sudah melarat ae ora usah kongkon bantu, dibantu malah. Mungkin ngoten. Makanya kalau panjenengan kepingin dadekna wong sugih, yo belajarlah berlagak seperti wong sugih, suka membantu, suka ngoten niku. Nah, terus sandangane barang ya sing apik-apik, aja sing linting-linting berarti ngelamar bakat melarat ya ngoten. Sembarang sing lek-lek wae bakat wong sugih karo pangeran dikai sugih iki iso sugih bae bener. Niku sugesti. Ala itu kan rapane ceran, yang lendeng ora sugih gua ini. Mulane sing lendeng-lendeng biasa ora sugih. Biasa ae. Kenapa kok di situ sunat li anna fihi anatan ala kasfi karbatin? Karena menghilangkan kesusahan, menyelesaikan atau memberi solusi kesusahan. Maka dilihat dari sini, maudhu'nya hutang itu karena susah, karena kesusahan. Sehingga beda dengan zaman saat ini, maudhu'nya hutang di bank itu bukan orang kesusahan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih banyak. Makanya nanti tentunya akan berbeda dengan
sasaran hutang yang tidak diperbolehkan untuk ditambahi. Tambahin itu di kayak bunga. Kenapa? Karena dia susah, jangan dipersusah. Tapi kalau untuk bisnis ya perlu ditarget, karena untuk mendapatkan kenikmatan ya kudu ono imbalane kan ya. Tapi kalau hutang yang semestinya itu orang susah, jangan disusahkan lagi. Orang sulit jangan dipersulit lagi. Nah, ini ku, yo saniki utang di bank. Panjenengan dalam keadaan sulit kok utang di bank, nggak akan ada bunganya. Kok susah toh? Lho lagi kayaknya bunga iblas tapi susah toh. Mereka sehingga satu-satunya bank yang panjenengan gak akan ada tarik bunga hanya satu di Indonesia ini. Jadi kalau urun panjenengan jaluk di konon itu diwenehi tapi pokok telaten dan gak dikasih bunga, gak usah bayar. Ini ku bangju. Gara-gara dia bangju kok ecek-ecek itu diwenehi gak usah bunga. Nah gitu. Niku bang sing betul-betul bunga jadi kudu sing gak kata anunya, gak disuruh mengembalikan itu ya hanya di bangju. Fa huwa minas sunanil aqidah. Lah kalau wau jarene wong sing ndonga terus gawe apa kok si utang iya utang. Kita wajib membantu tapi menghutangi. Cuman tidak boleh ditagih selama dia masih terus darurat, selama dia masih melarat. Ingat, di menghutangi kepada seseorang yang dia melarat terus gak suki-suki. Maksudnya suki itu gak mampu untuk bayar, gak boleh ditagih. Jadi jangan terus dihantemi, gak boleh. Apalagi dicarikan debt politik ini. Debt collector. Boten parah. Karena dawuh Gusti Allah, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Lek dhek melarat yontenono nganti dhek sugih. Lah kalau ndak sugih sampai mati itu bagaimana? Kanjeng Nabi dawuh in kana lahu malun fali warasatihi wa in kana alai dainun ana uaddiha. Kalau orang itu meninggal punya harta, silahkan berikan kepada ahli warisnya. Tapi kalau orang itu meninggal punya hutang, saya yang bayar. Kata-kata Kanjeng Nabi saya yang bayar ini ada dua kemungkinan, yaitu mungkin dibayar ten akhirat, mungkin dibayar ten dunia. Nah kalau dibayar di dunia itu juga ada penampilan, mungkin dibayar karena pribadinya Kanjeng Nabi, mungkin karena Kanjeng Nabi sebagai kepala negara. Kalau di sini ditakwili sebagai kepala negara, berarti orang yang tidak mampu membayar hutang dan hutangnya memang dalam keadaan terpaksa terus gak suki-suki sampai mati, ini kewajiban pemerintah untuk melunasi. Kewajiban pemerintah untuk melunasi. Karena hutangnya sangat membutuhkan. Tapi seperti tadi, yang menghutangi ini orang yang hanya kecukupan satu hari satu
malam. Karena kalau mempunyai kecukupan 1 tahun itu nanti wajib nyumbang tanpa harus ganti rugi. Ketika Baitul Mal niku kas negara belum stabil. Apabila ada orang mati meninggalkan hutang, Rasulullah gak berani nyolati. Gak mau, mboten kersa nyolati, sokapet kok nyolati. Ya mungkin maksudnya biar orang itu tidak selalu punya hutang. Makanya Kanjeng Nabi niku walaupun sedone di hutang kepada orang Yahudi dengan jaminan pambikere, tapi Kanjeng Nabi marahi niku memberitahukan murui ini memberitahukan, mengajarkan kepada kita untuk tidak terlilit hutang dengan dawuhnya Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kanjeng Nabi ndongane ngoten. Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wa a'udzubika min syamatatil a'da wa udhalida wa khaybatir raja wa a'udzubika minal hammi wal harami wa a'udzubika min ardhil umuri. Kanjeng Nabi niku ora njaluk topil umur mboten. Sing jauh ini ya Allah doakan saking ngelindi hutang. Ngelindi hutang itu orang yang tidak pernah punya gerakan karena terlilit hutang. Gak punya budi, gak segera selalu terpaksa karena dililit hutang. Dan ya Allah jauhkan kami dari qahri rijal. Qahri rijal dikuasai oleh orang lain. Ma'udzubika min syamatatil a'da, dari musuh yang bergembira. Berarti musuh gembira karena kita susah. Dari kesusahan yang mengakibatkan musuh gembira ria. Wa udhalidda, jauhkan dari penyakit sing angel ditambani, termasuk corona. Walaupun Kanjeng Nabi gak pernah menyebutkan corona, tapi Kanjeng Nabi ndonga ya Allah jauhkan kami dari penyakit sing angel ditambani. Corona iki bagian angel mboten nggih. Angel. Wa khaybatir raja, ya Allah jauhkan kami dari harapan yang hampa. Khayban itu hampa, kecewa. Khaybatir raja itu harapan yang kecil. Harapan tinggal gini, harapan tinggal harapan ini. Harapan tinggal harapan saja. Atau harapan jaya kebiyen pada gak tahu enek bis jaya sing enek harapan jaya. Ya hanya harapan tak sudah tahu enek jaya nih, harapan jaya. Udah. Wa a'udzubika min ardhalil umur, ya Allah panjenengan doaken dalem saking usia kang hasor. Usia hasor niku wis tuwek. Ngerepotno anak, ngerepotno putung, wis ora kuat mlaku, makan di dulang, dusi didusi, niki asor-asore umur, nyusahno nang anak kudu. Lho, aku biyen ya wis ngurmati, ya biyen ora padha. Ngurmati wong tua nang anak niku senajan to dek urung iso mlaku kan harapan mlaku. Lah wong tuwek murene harapan mlaku ya akhirnya malah harapan mati. Harapan mati gak enak susah, gak enak bunga pisan. Iku bedane teng mriku.
siapa saja li anafiya rata berbau nasional akidah lil ahadis asyahirah, karena ada hadis-hadis yang sangat kondang, populer, tersohor. Giniku kakhobari muslimin man nafasa ala akhihi karbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu karbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ana sing kurbatan min kurabid dunya, siapa saja yang menghilangkan, yang memberi solusi kesusahan satu di dunia, kesusahan satu di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan satu di akhirat. Nah, mungkin Pak jenengan teko. Konon katanya amal berlipat 10 kali dalam pahalanya. Kamu dengar? Man amila hasanatan falahu ajru amsa liha. May ya'mal hasanatan falahu ajru amsa liha wa may ya'mal sayyi'atan fala yujza illa mithlah. Jarene lek kesainan amal 10. Bala 10, lek kejelekan hanya 1. Dan ini kenapa kita menghutangi 1 kok dapat pahala 1? Kok dihilangkan susah 1? Memang cacahe 1, tapi kesusahan di akhirat tidak sebanding dengan kesusahan podo-podo siji enggak sebanding dengan kesusahan di dunia. Bahkan kesusahan di dunia bertumpuk-tumpuk 100 kesusahan dibandingkan 1 kesusahan di akhirat, masih rekaos kesusahan di akhirat. Jadi kalau dari sisi jumlahnya sama-sama satunya, tapi rasanya beda. Lu tahu loh, urung si urung wani kadang dosa ini kan. Nah, makanya kalau menyampaikan ilmu syaratnya harus sudah mengamalkan. Saya nggak berani mengucapkan itu, saya belum pernah ngalami. Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Tadi selama orang itu membantu saudaranya akan selalu dibantu oleh Allah. Ane wong biyen itu sing sangat kuat imannya. Kalau ngirim saudaranya, ngirim anaknya di pondok, enggak usah ngirimin uang di pondok. Cukup diberikan kepada orang masakin, ngirim anakku. Di sana sudah ada yang memberi itu. Jadi taktiknya nek wong di daerah-daerah kena fakir miskin iki ngirim anakku sing di kono. Di kono wis dikasih. Tinggal panjenengan punya kepercayaan gak nang kono dawuh Gusti Allah nika. Innal ladzina yunfiquna amwalahum fi khayrin innal ladzina yunfiquna amwalahum kama sari habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Dengerin. Allah akan selalu menolong sampai panjenengan. Mulane ketika panjenengan kepingin ditolong wong, ora usah panjenengan bongok-bongok aku ditulungan, tulung ngono ndak. Cukup ketika ada orang susah, kau perlu membantunya, menolongnya. Ketika panjenengan ruang susah panjenengan tolong, sudahlah. Nanti ketika panjenengan susah akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Tapi tidak usah ngece, tidak usah mundat-mundat kamu dulu saya tolong, nggak usah, ngono nggak, ketika dari pangeran.
Lima damal abdu fi auni akhih, selama kita bisa membantu kepada saudara kita, menolong kepada saudara kita, maka Allah akan menghilangkan Allah akan membantu kepada kita semua. Mulane bau dalam matur panjenengan kepingin dapat pertolongan menjadi kekayaan, sugih. Nggih, laka wong sugih, bantu orang-orang. Niku nggih biqadril su'ud al-qubud, dengan tingginya panjenengan naik turunnya juga banter. Kayak Balkasti niku lek diuncal nang ibu isor buat tegel munggah yo kan yo dhuwur. Tapi lek panjenengan ora gelem ngedukno ya ora mudhun-mudhun ora munggah. Ora munggah. Itu terserah. Mergo harta niku dibarataken kal hanif. Apa hanif? Hanif itu gerak. Apa keran? Sing bengkong niku jenenge keran. Manakala keran itu aku dijedingnya itu, di kolamnya itu airnya penuh, kolam gak akan mengalir. Nah lek isih duwe duit gak pati ngalir. Dungo-dungo bareng ora pati mandi. Mergo apa wis akeh kuwi. Ini air kalau tidak kamu kurangi, keran gak akan milih. Tapi kalau panjenengan kurangi, keran milih terus. Kacanya kalau dikurangi keran milih terus, airnya bening, jernih. Karena gonta-ganti. Tapi ketika panjenengan tidak mau menggonta-ganti, tetap kowe jarno ae, keran gak mengalir, biarkan air menjadi banger. Ngoten, jadi duit simpen aja ditabung, malah mudah-mudah dentekno rezeki sesuk pasti ada. Ora percaya panjenengan tekno duit saiki, yakin pasti besok makan. Lek pancen durung wayahe mati. Ngoten. Lah wis wayahe mati ya apa dikeki mangan sabire apa enggak ora iso. Wasohalan pas bener apa khobaruman akdurut hadis man akrodo mangutai sapane wong iku akrodo lamun mutangi sapa man lillahi krana Allah taala marotani kelawan rong ambalan kana mengkono iku laut tetep beriman apa misru adri akhadihima ganjaran salah sijine ganjaran laut salah sijine marota ini laut sota kolam sota sapa wong biklan akhad. Wonten hadis sahih diaturaken ketika panjenengan menghutangi seseorang 2 kali. Pertama 1.000, kedua 1.000. Niki sambahannya panjenengan sedekah. Ganjarane oleh satu, ganjarane sedekah 100.000. Di panjenengan menghutangi 200.000. 100. Ini pahalanya sama hanya sedekah 100. Sangat paham. Man akrodo lahu marrotaini, siapa orang yang menghutangi 2 kali. Dijahit kok utangi 2 kali 100-an, berarti 200.
kana lagu mislu ajri akadima lauta sodakoh bihi panjenengan oleh ganjarane siji lek disedekahno. Berarti lek 200 niku mang ya oleh ganjarane 100 lek disedekahno. Lek gak disedekahno ya ora. Karena itu wasodaqatu afdal minhu. Sedekah itu lebih baik daripada menghutangi. Kenapa? Ya masalahnya sedekah kan tidak ada ganti rugi, tidak ada iwat, tidak ada liruat, tidak ada ijolan, tidak tuntutan mengembali karena sudah disedekahkan. Tapi hutang harus mengembalikan. Maka lebih baik sedekah menurut versi ini versi. Khilafan li ba'dihim, beda dengan pendapat minoritas ulama yang menyatakan menghutangi itu lebih utama daripada mensedekahkan. Ini sehingga kalau kita aktualisasikan ya bagus sedekah. Tapi ten hadis niki ten ane niki, nah kita beniki sedekah itu lebih baik daripada sedekah itu lebih baik daripada menghutangkan. Ini kau mang lek utang niku kae kana tulis suratin panadiratun nama isara suruh menunggu, tapi kalau suke lek wis suke temenanan lek melarat pasti kan nunggu lek suke gak diwenehi. Nah. Jadi menurut sebagian ulama mengatakan al-qail bi anal qardu afdal. Dilai sing ngarani menghutangi dengan sedekah itu lebih baik sedekah dikarenakan kalau sedekah itu tidak harus mengembalikan, kalau hutang masih ada harus mengembalikan. Tentunya susahnya beban untuk mengembalikan ini tidak ada bandingannya, ya, sangat susah. Tapi sedekah hutang masih ada perbandingannya harus mengembalikan. Makanya sedekah lebih baik daripada menghutangi. Tapi menurut Pak Tunda, menghutangi lebih baik daripada sedekah. Nah, menghutangi lebih baik daripada sedekah itu dalam kasus atau tinjuannya, referensinya atau analoginya. Kalau menghutangi itu lebih baik daripada sedekah, dilihat dari permulaannya. Apa permulaannya? Orang yang hutang itu orang yang betul-betul sampai betul-betul sangat membutuhkan. Jika karena betul-betul sangat membutuhkan itu taukid. Nah, kalau sedekah kadang orang yang disedekah tidak membutuhkan. Ini kalau diaktualisasikan sekarang mestinya memang dalam permulaan di dalam menghutanginya lebih baik menghutangkan, tapi dalam akhirnya lebih baik sedekah. Karena didakwakan wa antasaddaqu fawa khairul lakum. Kamu sedekahkan itu luwih baik. Wallahu khabirun bima ta'malun. Fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Nah, iku
kan bisa dikongkon angen-angen ngenteni nadiratun nama isu ngenteni sampai sugih. Wa anta saddaqu fa huwa khairul lakum, tapi kau bebaskan lebih baik daripada menunggu. Menunggu ini hukum ngutangi. Hukum ngutangi harus menunggu. Di alasan sing hutang lebih baik daripada sedekah niku karena kan hutang dalam kondisi yang terjepit. Tapi kalau sedekah ini tidak, makanya baik menghutangi karena sangat mendesak origin. Ini alasannya sing ngarani lek utang niku mendesak, lek sedekah niku mboten mendesak. Niku didelak sangka mendesaki. Kalau kita kompromikan ya dalam rangka mendesak kita lebih baik ngutangi, tapi di dalam rangka untuk anta sedekah fa khairul lakum ya kita bayar. Nyodakoi ora ngutangi iki luwih apik. Pertama ngutangi terus baru ono wis utang wis teken. Wa anta sadaqu fa wa khairul lakum. Ngoten. Lah Pak Juru mengatakan bahwa utang lebih baik niku dikarenakan satu niku wau. Hutang itu adalah orang terjepit. Tentu lebih baik daripada orang yang ikhtiar, orang yang bebas. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah dari Anas, beliau mengatakan, "Laqad ra'aitu maktuban fi babil jannah lailatan usyabi as-sadaqah khairu amsalihah wal fardu bisaman yata asyara." Kanjeng Nabi jauh, saya sudah melihat di pintu surga. Surga di mana? Surga itu di atas langit 7. Neraka di bawah langit, di bawah bumi 7. Mane lek cara bawah 7 lek mudhun yo uling mau metu ngoten. Nah, sampean delok dhewe wis kaya langan sawangan. Wing mau metu di dalam bumi 7 ya. Nah, surga koyo langit 7. Lah ten surga niku wonten tulisan as-shadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi samaniyata asyar. Orang sedekah dapat 10 kali lipat. Kali sing iso dilipat kali apa? Kali lipat. Apa yo enak sing kira dilipat kali ini. Kalau di dalam sedekah itu pahalanya 10 kali lipat, pahalanya menghutangi 18 kali lipat. Karenanya aku tanyakan kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, ma balul fardi afdal minas sedekah. Ma balul qardi afdal minas sedekah. Bagaimana mungkin menghutangi itu pahalanya lebih besar daripada sedekah ini? Bagaimana kronologinya irasional? Ku disiapkan Kanjeng Nabi murid piye piye. Qal ma balu aku afdal qala li anna sa'il qad yas'al wa intal ma yakfi. Kalau orang itu minta, kadang-kadang minta sebenarnya di rumah ada kecukupan. Tapi
mentak-mentak niku kudu digawe nyambut gawe. Jadi wong jaluk itu kadang-kadang dia punya tapi tidak hutang, jelas gak punya. Karena dengan adanya hutang menunjukkan dia nggak punya sama sekali, sangat membutuhkan. Makanya hutang lebih baik dari sisi permulaannya. Tapi mungkin nyaur, ya supaya gak nyaur kita bebaskannya, lebih enak tuh. Wis ganjaran toh kalau mau, ganjarannya mau, tapi penggaweannya mau. Ya jenenge fal jununu fununu, wong keduk itu beda-beda ae mboten tok. Fal jununu fununu. Njaluk penak ora gelem soro. Mestine yo seperti yang dirumuskan oleh Kang Kaji niku. Rakit-rakitlah dahulu. Berenang-renang ke tepian, bersakit-sakitlah dahulu kan tetapi niku dumoten. Di kalau sedekah, kalau utang niku 18 kali lipat berarti 1.800 persen. Bener. Wong 18 kali lipat. Berarti 1.800%. 1.800%. Wong 1%-an satu tangan dibalas dengan ini gua 26 episode di dalam surga tersini lek ngutangi niku pahalanya 18 kali lipat. Wes kasadaqatu afdal. Wa mahalun nabi lam yakun al-mutarid mutarrani. Tadi sudah saya jawab. Wajib menghutangi, sunat menghutangi itu kalau yang dihutangi tidak dalam kondisi sangat membutuhkan. Kalau sangat membutuhkan berarti wa ila wajib untuk membantu. Ketika wajib membantu itu lihat kalau orangnya kaya, kecukupan 1 tahun tidak boleh wajibkan, tidak boleh minta ganti. Kalau memang podo minnya, podo ambleke boleh minta ganti. Tapi lek wis paras, tapi lek ya wis duwe atau dibayar dengan uang Jepang. Apa uang Jepang? Yen. Ditagih yen duwe. Yen iso dua Jepang kedua. Tadi sudah saya sampaikan dengan penafsiran antara orang yang mempunyai miliki 1 tahun atau memiliki 1 tahun atau melebihi daripada kebutuhan satu malam kalau memang sudah dalam keadaan darurat. Wal iqrar wal iktiradu ala ghairi muttarin lam yarjul wafa min jatin dhahiratin fauran fil hal wa indal khul fil ajal kal iqrar indal ilmi awidani min akhirihi annahu yanfa'u fi masyatin. Haram panjenengan boleh utangan, haram mencari hutangan yang tidak punya harapan bisa bayar kecuali dalam keadaan mutor alias bonek bondonek nekat.
Wis gaene apa-apa gaene jaminan apa-apa wani utang 100 miliar. Niki lho. Ngeten niki haram kalau tidak punya jaminan. Seketika bil hal wa intal khulul atau pada waktu bayar ketika sudah ditentukan zamannya. Kal ikrar intal ilmi al-dhani min akhiri annahu yang yunfiku fi maksiatin. Demikian pula haram memberi hutangan ketika tahu bahwa orang yang mengambil hutangan itu akan digunakan untuk maksiat. Jam sono. Pripun? Lek wonten sing tanggetaken. Bu, wonten Bu. Betul. Betul. Wui pun. Al-Fatihah.